Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam. Berjumpa kembali melalui renungan harian hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021, dari Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-26, dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 28 Agustus 1963, Martin Luther King Jr. memimpin lebih dari 200.000 pendukung hak-hak sipil warga kulit hitam menuju Lincoln Memorial Park dan menyampaikan pidato paling monumental bagi sejarah Amerika, yaitu I Have a Dream. Sebuah impian akan penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Sebuah pidato yang mencengangkan disambut dengan tepuk tangan dan gemuruh teriakan lebih dari 200.000 orang menggema. Bagaimana tidak? Setelah berabad-abad lamanya, orang kulit hitam mendapat perlakuan tidak manusiawi. Mereka dianggap sebagai keturunan budak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria adalah sebuah konflik rasis yang panjang antara orang Yahudi dan Samaria. Yesus adalah orang Yahudi yang tentu saja musuh besar bagi orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, Kitab Yohanes merekam percakapan Yesus dan si perempuan Samaria ini memperlihatkan hal diskriminasi dan rasis. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 9 mengatakan, "Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Bapak Ibu Saudara, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita bisa melihat dalam dialog selanjutnya di mana Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menekankan bahwa bukan karena perbedaan kesukuan dan ras yang membuat engkau layak, tetapi anugerah Allah berupa air kehidupan yang siapapun dan ras apapun boleh menikmati hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita juga orang yang diskriminatif terhadap orang lain? Jawabannya bisa saja iya, namun bisa saja tidak. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain? Pernahkah kita merasa kita lebih beriman dari orang lain? Dan merasa orang yang tidak sama seperti kita adalah orang berdosa serta tidak layak di hadapan Allah. Kalau itu terlintas, maka bisa jadi kita masuk dalam sebuah diskriminasi terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah punya kekuatan mutlak untuk menentukan siapa yang layak di hadapannya. Iman Kristen menunjukkan bahwa kita siap akan hidup dengan perbedaan apapun dan menerimanya dengan kasih. Untuk mempertegas siapa dia, Yesus memberikan jawaban yang jelas dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau."
Bapak, Ibu, Saudara, terpujilah Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kita, di mana Kristus mati untuk menebus dosa kita semua dan melayakkan kita di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.